Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Daud, yang kisahnya kita bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat 5, 10 sampai 12. Mari kita baca bersama. Jawabnya, "Iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Dari bacaan tadi kita tahu bahwa Samuel melakukan upacara pengorbanan atas perintah Tuhan dengan mengundang Isai dan anak-anaknya yang lelaki. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat membaca cerita ini, di mana Daud saat itu? Mengapa Daud tidak ikut bersama dengan Isai dan saudara-saudaranya? Bukankah Daud juga salah seorang anak lelaki Isai? Mengapa Daud yang mengembalakan kambing domba ayahnya dan bukan Eliab, anak pertama daripada Isai? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat saya ingin tahu bagaimana sesungguhnya hubungan Daud dengan saudara-saudaranya. Alkitab memang tidak secara gamblang menjelaskan bagaimana hubungan Daud dengan saudara-saudaranya. Tetapi dalam 1 Samuel 17 ayat 28, sekilas kita bisa mengetahui bagaimana respon Eliab terhadap Daud pada saat Daud bertanya tentang Goliat. Pada saat itu Eliab sangat marah kepada Daud karena Daud bertanya tentang Goliat. Ayat ini membuat saya berpikir, mungkin saja Daud tidak disukai oleh saudara-saudaranya atau bahkan mungkin juga oleh ayahnya. Sehingga Isai tidak mengajak Daud untuk hadir dalam upacara pengorbanan yang dilakukan oleh Samuel. Mungkin juga Daud dikucilkan oleh keluarganya sendiri sehingga ia diberi tugas menjadi seorang gembala. Karena pada saat itu menjadi seorang gembala berarti dia harus berhari-hari tinggal di padang gurun jauh dari rumahnya, tinggal sendirian bersama kambing dan domba. Apakah di antara kita saat ini ada yang merasakan atau menghadapi situasi yang sama seperti yang Daud alami? Merasa tidak dianggap, merasa tidak diperhitungkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak pernah didengar bahkan oleh keluarga sendiri? Mari kita lihat bagaimana respon Daud terhadap situasi yang dia hadapi. Daud dalam kesendiriannya di padang, ia gunakan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ia memuji Tuhan dengan kecapi, bahkan Daud terkenal sekali dengan keahliannya dalam bermain kecapi. Ia gunakan waktu di padang untuk mendekat kepada Tuhan. Ia juga sangat bergantung kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sikap hati Daud yang benar-benar berserah kepada Tuhan menghasilkan hati yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-12 kita bisa belajar bahwa Daudlah yang dipilih oleh Tuhan karena hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasimu saat ini, mari kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk bergaul lebih lagi kepada Tuhan. Jangan hanya pelayanan biasa, tetapi bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan, itu yang harus kalian jaga. Bagaimana cara kita untuk melekat kepada Tuhan? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari bacaan ini, yaitu yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Seberapa banyak di antara kita yang sudah membaca Alkitab setiap hari, menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu? Sesungguhnya Alkitab ini adalah isi hati daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh,
Dengan sepenuh hati kita bisa mengenal Tuhan kita melalui firman-firman yang tertulis. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Berdoalah dengan simple, berdoalah seperti kalian berbicara dengan sahabat kalian sendiri. Jangan berdoa yang bertele-tele. Kemudian yang ketiga, sembahlah Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur setiap hari. Lakukanlah ketiga hal tersebut, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita semua seperti Daud ditolong oleh Tuhan. Satu quote dari saya, jangan hanya kejar berkatnya saja, tetapi kejarlah pemilik berkat itu. Tuhan Yesus memberkati.